Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di dalam kesempatan pagi hari ini, kalau kita boleh ada sebagaimana kami ada, ya sebagaimana kita ada, dan ini menjadi hal yang luar biasa tentunya di tengah-tengah kehidupan kita yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita, ya. Tetapi satu hal yang kita percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang akan lebih besar dibandingkan dengan apapun yang akan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita yang ada. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini, haleluya, saya mau menyapa dulu buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Puji Tuhan. Selamat pagi buat hambanya, Bapak Nathan, ya, haleluya. Dan juga shalom, selamat pagi buat Ibu Natali, haleluya, puji Tuhan. Juga saya mau nyapa dulu saudara kita Bapak Jones Paskali, ya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Pak. Bapak Jones ini ada di Tobelo, ya, haleluya. Lalu juga shalom, selamat pagi buat Ibu Maria, ya, puji Tuhan. Ibu Maria ada di Kamboja, ya, puji Tuhan, haleluya. Salam buat suami Bapak Santoso, ya, haleluya. Juga ada Ibu Diana, ya, Ibu Diana juga kita dukung doa, ya, Bapak Ibu Saudara, di mana sedianya jam 9 pagi ini mau dioperasi sesar, ya, untuk anak ketiga. Biarlah semuanya dilancarkan Tuhan, ya. Shalom Ibu Diana, tetap bersyukur, tetap bersukacita, ya, haleluya. Juga bersama kita pagi hari ini ada Ibu Lydia Agnes, ya. Shalom Ibu, puji Tuhan, tetap semangat, ya, berdagang juga tetap semangat, haleluya. Puji Tuhan, diberkati, ya, usahanya, ya. Sama dengan Ibu Maria juga, ya, Ibu Lydia Agnes, lalu juga yang lainnya. Lalu juga ada Ibu Hana Setiawan, ya, puji Tuhan. Shalom Ibu, haleluya, selamat pagi. Dan juga ada Ibu Sumiatun, ya, Ibu Sumiatun. Oh gitu, suaranya kurang jelas. Saya udah nempel nih Ibu di mic, ya. Puji Tuhan, ya. Shalom, selamat pagi Ibu Sumiatun, ya, haleluya. Juga selamat pagi buat hambanya Pak Ong, puji Tuhan, haleluya. Shalom, selamat pagi juga buat Bapak Ibu atau Bapaknya Eli, ya, Eli, ya, puji Tuhan, haleluya, ya. Dan juga dalam kesempatan pagi hari ini ada Ibu Verika Syagian, ya. Shalom, selamat pagi, haleluya, puji Tuhan. Pak Eli, ya, Pak Eli berdoa, kita juga dukung doa, ya, buat istri daripada Pak Eli, di mana Ibu Nike, ya, semoga dipulihkan, ya, dari apa yang menjadi gangguan nyeri di perutnya, dan juga nafsu makannya boleh pulih kembali. Puji Tuhan. Saya bersyukur dalam anugerah Tuhan, setiap pagi boleh ada bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara, tentunya menjadi sukacita dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, ya, haleluya. Juga pagi hari ini hambanya, shalom, selamat pagi Bapak Pendeta Yunus Aritonang, shalom Pak, puji Tuhan. Juga hambanya Saudara Roy, ya, Pak Roy Syanturi, shalom Pak, selamat pagi, puji Tuhan, ya, haleluya. Nah, pagi hari ini kita akan bicara tentang apa yang menjadi keberadaan umat Tuhan, ya, di tengah-tengah tantangan yang ada ini, ya, dimana kita tahu bahwa yang paling Tuhan sebel itu, ya kan, adalah kemunafikan, ya. Puji Tuhan. Shalom juga buat Pak Erwin Adi, ya. Saya tadi mau ngomong sama Pak Erwin tapi rupanya saya terlewatkan, ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita melihat ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Karena jelaslah di dalam kesempatan ajaib sabdanya ini, saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk bagaimana hidup di dalam kesungguh-sungguhan di dalam Tuhan, ya. Kita juga turut berbela-sungkawa dengan kepergian senior, ya, di GBI, termasuk juga adalah pelopor, ya, di dalam keberadaan beliau, Bapak Pendeta Dr. Yakob Nahuai, ya, dimana tentunya adalah hal yang tidak mudah buat saya begini. Setiap kali ada yang dipanggil Tuhan dalam menyelesaikan tugas tanggung jawab para senior, ini menjadi hal yang tidak mudah bagi
kita semua lah kan di dunia cuma ada dua, hamba Tuhan atau hamba setan. Kalau kita bicara hamba Tuhan, berarti kita semua yang masih hidup di dunia ini, kita melanjutkan apa yang sudah menjadi teladan iman. Kita melanjutkan apa yang sudah menjadi perjuangan iman dari para senior. Dalam kesempatan episode sebelumnya, saya sudah sampaikan bagaimana saksi kita itu seperti awan, ya kan? Nah, artinya apa? Jangan takut di dalam kehidupan masa-masa sekarang ini. Kenapa? Karena ada saksi kita yang seolah-olah menjadi supporter, ya kan gitu. Ayo nak, kamu bisa. Ayo nak, kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini juga yang saya percaya dalam tanggung jawab bagi setiap kita yang masih dipercayakan hidup oleh Tuhan, bagi setiap kita yang masih diberikan tanggung jawab melayani. Saya katakan ini sesuatu hal yang tidak mudah, ya. Karena apa? Karena ini bicara tentang tanggung jawab secara mental, secara iman, secara prinsip di dalam kehidupan kita di masa-masa terakhir ini, ya. Nah, itu sebabnya dalam ajaib sabdanya saya selalu mau memberikan sesuatu untuk mendorong Bapak Ibu Saudara. Hal-hal apa di dalam pelajaran-pelajaran firman Allah untuk kita lakukan, apa yang harus kita lakukan di dalamnya, ya. Puji Tuhan, mari kita melihatnya di dalam beberapa ayat firman Tuhan dulu, ya, dalam kesempatan pagi hari ini. Hambanya, ya, Bapak Pendeta Glenn atau Heru, ya, Shalom. Lalu juga ada Bapak Andreas Ketut, ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, pagi hari ini kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-12 pada ayat yang pertama, ya. Saya mau menunjukkan ayat-ayat Alkitab dulu yang berkaitan dengan kemunafikan, ya. Dikatakan demikian dalam Lukas pasal 12 ayat yang pertama, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, ya. Dituliskan begitu banyak, beribu-ribu orang berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi. Yaitu apa? Kemunafikan orang fasik. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kenapa Yesus bicara tentang ragi? Saya sudah katakan bahwa bicara ragi itu, ya, dengan ukuran adonan yang 100 gram, sama-sama ini tepung 100 gram yang tidak dikenakan ragi, lalu dengan 100 gram tepung yang dikenakan ragi itu berbeda. Berbeda dalam artian apa? Berbeda dalam artian bahwa apa yang menjadi tepung yang 100 gram ini yang ditambahkan ragi itu akan terbentuk besar. Dia akan terlihat lebih banyak, dia akan terlihat lebih besar. Tetapi secara timbangan sama-sama dengan yang tidak dipakai ragi. Yaitu apa? Sama-sama 100 gram. Nah, inilah kemunafikan yang coba dibangun, ya, yang coba dibuat oleh apa dikatakan ahli-ahli Farisi, oleh ahli-ahli Taurat. Bagaimana nanti kita akan melihat, ya, kemunafikan apa saja yang ada di dalamnya. Tetapi ini yang saya mau katakan, Yesus sedang mengajarkan apa? Kemunafikan, yaitu di dalam ragi itu sendiri, yaitu dengan apa yang mana kita mencoba sesuatu yang sesungguhnya bukan diri kita. Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya kita jangan jadi orang yang munafik. Be yourself. Be yourself dalam artian bahwa kita sesuai dengan firman Allah. Kita seturut dengan firman Allah. Jadi tidak ada hal-hal yang coba kita tambahkan sebagai atribut-atribut yang bukan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, yang bukan sesuatu yang coba untuk kita banggakan, yang coba untuk kita tinggikan, sehingga kita lupa harus meninggikan Kristus, kita lupa harus memuliakan Kristus. Nah, ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Haleluya. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang kedua dikatakan di dalam apa? Coba lihat di sini. Hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan seseorang, ya. Di dalam Matius 6 ayat 2 dikatakan gini. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini adalah kemunafikan dalam hal memberi. Dikatakan bagaimana orang yang memberi, lalu dia mulai menyampaikan kepada banyak orang dan mengatakan kepada banyak orang bahwa kan saya sudah menolong, kan saya sudah memberi, kan saya sudah menyatakan apa yang menjadi pemberian-pemberiannya. Ini adalah kemunafikan. Makanya apa yang terjadi kata Alkitab, dia nggak dapat upahnya dari Tuhan. Dia hanya mendapatkan upahnya dari apa? Tepuk tangan orang,
Ucapan orang hebat. Lalu juga kata-kata orang yang mengatakan, wah kamu orang baik yang sudah memberi sedekah. Kenapa? Orang banyak tahu engkau sudah memberi sedekah kemana-mana. Ini yang pertama, kemunafikan dalam hal memberi. Sehingga dikatakan apa? Kalau engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Haleluya. Supaya apa? Supaya engkau tidak disebut sebagai orang munafik. Yang kedua selanjutnya adalah di dalam hal berdoa, dalam Matius 6 ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sudah dapat upahnya lagi apa? Pujian, tepuk tangan dari manusia, sanjungan dari manusia. Orang ini hebat. Makanya saya katakan ini kemunafikan dalam hal berdoa, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya disanjung orang. Ada banyak kita akhirnya dalam kesempatan sebelumnya, saya bersyukur kalau mungkin pada kesempatan ini kita bertobat. Banyak orang yang mencoba untuk menunjukkan kealimannya. Misalnya seorang istri, ya kan, ketika dia bangun pagi dia berdoa, lalu mulai dia berdoa dengan suara yang terdengar keras, sehingga apa? Suaminya takut mengganggu untuk memberitahu, misalnya, Ma, aku mau berangkat ke kantor, tolong dong siapin sarapanku. Nggak berani karena istrinya lagi berdoa. Oh haleluya, Tuhan Yesus besar, oh haleluya, biarlah kita semua didoain. Nah ini juga salah satu bentuk kemunafikan. Nah berdoalah, dan tetapi kita tahu tanggung jawab kita. Bagaimana kita harus mengerjakan tanggung jawab kita yang ada. Nah ini yang dinyatakan oleh apa? Oleh Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, berdiri di depan-depan orang biar apa? Biar dilihat. Orang ini rajin berdoa, orang ini luar biasa kalau berdoa. Kemunafikan dalam hal berdoa. Akhirnya apa? Mereka sudah dapat upahnya dari mana? Dari manusia. Tapi tidak dari Allah. Yang selanjutnya kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 16 dikatakan apa? Dan apabila kamu berpuasa, janganlah ramu kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tuh lihat, nggak dapat upahnya dari Tuhan. Hal-hal yang kita lakukan sebagai bentuk perilaku rohani. Ini yang saya bilang, kemunafikan berpuasa secara ekspresi. Karena berpuasa lalu aku lemas, aku nggak bisa membantu, aku nggak bisa tolong. Hal yang sering sekali terjadi, ya kan? Menunjukkan ekspresi muka yang seolah-olah bahwa saya sedang berlaku ibadah. Saya sedang berlaku apa? Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan tidak memaksa. Tuhan tidak memaksa. Lakukanlah segala sesuatu itu dengan senang hati. Kalau engkau melakukan hal-hal itu dengan segenap hati, dengan senang hati, Allah yang akan membalaskannya. Sehingga dikatakan apa? Engkau tidak mendapatkan upah dari Allah, tapi engkau mendapatkan upah dari manusia. Selanjutnya dikatakan dalam Matius 7 ayat 1-5 dikatakan apa? Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini juga yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita, sadar ataupun tidak kita sadari. Dia kan begitu, kenapa? Dia kan berdosa. Makanya banyak gitu begitu, ya kan? Nah, saya mau katakan, Alkitab berkata apa? Kemunafikan di dalam apa? Menghakimi orang. Haleluya. Nah, itu sebabnya di dalam kesempatan pagi hari ini ya, kita mau juga melihat dalam banyak kemunafikan. Ya, Alkitab belum mencatat semua ini. Artinya apa? Ada banyak kemunafikan dalam kehidupan orang Kristen yang harus mulai ditanggalkan, yang harus mulai dilepaskan dari kehidupan kita. Makanya di dalam ayat Matius 13 ayat 7-9 dikatakan apa? Ini juga kemunafikan di dalam apa? Memuliakan Allah. Kemunafikan di dalam apa? Dalam ibadah. Nah, makanya dikatakan demikian ayat yang ke-7 dalam Matius pasal yang ke-15. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahalnya hatinya jauh daripadanya. Kita bisa menyanyi dengan memuliakan Tuhan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Dengan apa yang menjadi kepahitan, kebencian, kedendaman yang masih kita simpan, mungkinkah Allah bersemayam di dalam hati yang demikian? Kalau kita bicara tentang Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia, lalu hati kita penuh dengan segala apa yang menjadi kepahitan, dengan segala apa yang menjadi kebencian, dengan segala apa yang menjadi kedendaman dan sebagainya, mungkinkah Allah bersemayam di dalam hati yang demikian?
Selanjutnya dikatakan apa? Bangsa ini dikatakan apa? Memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dan ini yang terjadi. Ada banyak hal yang menjadi pemahaman, ada banyak hal yang menjadi pengajaran-pengajaran yang tidak berangkat dari Alkitab. Makanya saya pikir dalam kesempatan sabda ajaib sabdanya ini, saya mau Alkitab yang menjawab semua apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Itu sebabnya saya tidak mau tahu siapapun yang menyaksikan program ini, yang bersama-sama dalam ibadah ini. Kalau kita mau sungguh-sungguh di akhir zaman ini, ayo tetap kuat, ayo tetap sehat di dalam Alkitab, ya. Supaya apa? Supaya kita jangan jadi cengeng. Sehingga Alkitab berkata bahwa di akhir zaman akan ada orang yang suka dengan dongeng-dongeng, yang suka dengan apa menjadi pengajaran-pengajaran yang hanya untuk menyenangkan telinga kita saja. Nggak boleh. Jangan mau kita menjadi orang-orang yang bodoh. Jangan mau kita menjadi orang-orang yang lemah iman kita. Kenapa? Karena kita tidak memakan makanan yang sehat, yaitu Alkitab, firman Allah. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan setiap paginya, saya mau setiap Bapak Ibu Saudara termotivasi, terdorong bagaimana hidup benar. Karena percayalah, tidak mungkin anak yang hidup dalam takut akan Tuhan, anak yang hidup benar, maka tidak ditolong oleh bapaknya, tidak diberkati oleh bapaknya. Itu sebabnya saya katakan ada hal-hal yang kadang-kala masih kita sembunyikan, yang tidak transparan kepada Allah, tentang apa yang menjadi kemunafikan dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita hindari. Mungkin orang tidak tahu apa yang menjadi kemunafikan dalam kehidupan kita, tetapi Allah tahu apapun yang menjadi isi hati kita. Sehingga itulah yang menjadi penghambat-penghalang. Dalam episode sebelumnya saya katakan, yang menjadi penghalang antara engkau dengan Allahmu adalah segala kejahatanmu, segala dosamu. Salah satunya adalah kemunafikan. Haleluya, puji Tuhan. Makanya di dalam Alkitab juga diingatkan, ya, bagaimana kita kadang-kala mencobai Tuhan. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-22 pada ayat 18 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Berapa banyak kita menjadi orang yang munafik di hadapan Allah? Memang kalau Tuhan mengasihi saya, Tuhan bisa sembuhkan saya kan? Kalau memang Tuhan adalah Tuhan yang mencintai saya, yang menyelamatkan saya, kenapa Tuhan tidak berkati saya? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan saya? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan keluarga saya yang belum percaya? Kenapa? Dan banyak lagi hal yang mencobai Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Alkitab sudah mengingatkan, ya, tentang apa yang bicara tentang hal yang mencobai Tuhan. Coba kita lihat sebentar, ya. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang ayat Alkitab ini, ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 dikatakan demikian. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ini adalah hal yang perlu untuk kita perhatikan, di mana dikatakan ayat ini mengingatkan, ya. 1 Korintus pasal yang ke-10, yuk Bapak Ibu Saudara lihat, ya. Di dalam ayat ini dikatakan judul peringkopnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Nah, makanya di dalam ayat yang ke-6 dalam 1 Korintus pasal 6 dikatakan demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, ya. Jadi di sini kita bisa melihat apa yang terjadi itu sebagai peringatan. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel itu diperingatkan sebagai contoh. Supaya apa? Supaya kita jangan mengikuti langkah mereka yang salah. Supaya kita jangan melakukan apa yang mereka lakukan sebagai bentuk dosa di hadapan Allah. Nah, itu sebabnya di mana dikatakan apa? Ada beberapa hal yang akan saya coba bahas di sini, ya kan? Yang pertama, apa sih yang menjadi contohnya? Dikatakan apa? Perhatikan di sini, ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi apa? Penyembah-penyembah berhala. Nah, berapa banyak kita menjadi penyembah-penyembah berhala seperti orang Israel. Orang Israel itu dikatakan mereka menjadi penyembah berhala. Kenapa? Karena mereka itu seperti yang saya katakan dalam episode sebelumnya adalah dosa percabulan, perzinahan dengan berhala-berhala. Yang digambarkan adalah perzinahan dengan pelacur, ya. Nah, itu yang dikatakan penyembah-penyembah berhala. Jangan sampai ada kita menjadi penyembah berhala. Lalu juga ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan,
ya, seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, percabulan secara fisik maupun secara rohani, ya. Nah, yang dikatakan apa? Ayat yang ke-9. Nah, ini yang saya katakan konteksnya, ya, di mana bahwa Tuhan berkata apa? Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik, dalam Matius 22 ayat 18. Nah, 1 Korintus 10 ayat 9 dikatakan apa? Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Hati-hati. Saya mau katakan, jangan jadi orang munafik yang mencobai Tuhan. Kenapa sih kita nggak bersyukur aja gitu loh dalam hidup ini? Bersyukur aja, emang kita punya hak untuk hidup pada hari ini. Kan saya sudah katakan, hidup kita ini cuma anugerah. Nah, kalau hidup kita cuma anugerah, cuma pemberian gitu loh. Pemberian, ngerti nggak anugerah? Itu adalah sesuatu yang menjadi gift, pemberian. Nggak ada unsur apa yang menjadi bagian kita di dalamnya, nggak ada. Ini langsung unsur dari Allah, mutlak. Nah, kalau kita sadar kita diberi oleh Tuhan dalam anugerahnya, apa yang mau kita tuntut dalam kehidupan ini selain bersyukur? Sadari itu, pahami itu secara dewasa gitu loh. Sehingga waktu kita menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini, kita tahu hidup saya karena anugerah kok. Kan gak ada alasan, gak ada dasar untuk saya bisa hidup pada hari ini kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena gratis dari Tuhan hidup ini. Iya kan? Nah, kalau dikasih gratis, mana ada sih, coba analoginya. Ada orang nih dikasih sesuatu gratis, lalu dia mulai bilang, wah jangan begini dong, harusnya begini. Mana ada? Diambil lagi itu. Nah, sama dalam hidup kita juga begitu. Kalau kita sudah tahu hidup ini cuma dikasih Tuhan karena anugerah, karena gratis, sebuah gift, pemberian, lalu kita ngotot di dalamnya dengan masalah sakit kita, masalah ekonomi kita, masalah rumah tangga kita, masalah hidup kita yang lainnya. Ini namanya kan gak beres dalam iman Kristen yang benar. Kita harusnya bersyukur. Dan kita mencari tahu kenapa Tuhan saya seperti ini. Jangan-jangan masih ada kemunafikan. Yang Alkitab sudah katakan di situ. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan ini, dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Berarti kemunafikan itu banyak macamnya. Banyak jenisnya, banyak modelnya. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita mau belajar. Apa sih yang menjadi model-model dari kemunafikan? Apa sih yang menjadi bentuk-bentuk kemunafikan? Apa sih yang menjadi jenis-jenis kemunafikan? Nah, ini yang kita pelajari, ya. Kata munafik di dalam bahasa Inggris itu adalah hypocrite, ya. Ini adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu hipokrisis, yang berarti apa? Bersandiwara, berpura-pura. Nah, itu kata munafik, ya. Di dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani klasik, ya, itu adalah hal yang sama, yaitu artinya berpura-pura. Jadi munafik itu artinya berpura-pura, ya. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau kita bicara tentang apa sih arti kata munafik itu sendiri, yaitu kalau kita mengacu kepada bahasa Inggris, yaitu adalah hypocrite, dan itu adalah bicara tentang bersandiwara atau berpura-pura. Ya, dalam bahasa Latin juga yang dimaksud yaitu hypokrisis, ya, yaitu berpura-pura. Lalu dalam bahasa Yunani itu juga mengandung arti yaitu berpura-pura. Nah, inilah hal yang membuat akhirnya Tuhan itu gak suka. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Yang pertama, karena seorang yang munafik itu akan menjauhkan dirinya dari Tuhan Yesus. Betul. Loh, kenyataannya ahli-ahli Taurat, kenyataannya orang-orang Farisi, mana ada yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa? Karena mereka melakukan keberadaan ibadahnya, keberadaan tanggung jawabnya sebagai imam dan sebagainya itu dalam kepura-puraan, bersandiwara. Nah, itu yang saya mau katakan. Orang kalau dia hidupnya bersandiwara, lihat aja deh buah hatinya, buah hidupnya. Jauh dari Tuhan. Nggak ada rasa syukur gitu, nggak ada rasa nyaman. Kenapa? Ada kemunafikan. Selanjutnya, kemunafikan itu akan selalu mendatangkan apa? Perpecahan di mana-mana. Orang yang sifatnya munafik, karena bersandiwara, berpura-pura, dia akan menimbulkan perpecahan antara yang satu dengan yang lainnya. Iya. Nah, ini yang saya mau katakan. Kenapa Tuhan menyatakan bahwa kemunafikan itu adalah sesuatu hal yang jahat?
menjauhkan diri dari Tuhan. Orang munafik itu sering mendatangkan perpecahan, ya. Lalu orang yang munafik itu biasanya dia aman, nyaman dengan dosa-dosanya. Benar. Nggak ada rasa pertobatan, nggak ada rasa bersalah, berdosa. Itu orang munafik. Orang tuh kalau udah munafik, dia nggak merasa berdosa dengan dosanya. Dia mau berzina kek, dia mau korupsi kek, dia mau bikin dosa-dosa lainnya kek. Dia mau dendam kek, dia mau sakit hati kek. Dia nyaman. Sehingga lihat hidupnya dari tahun ke tahun, track recordnya begitu-gitu aja. Begitu-gitu aja. Itu orang munafik. Nggak mau ada perubahan. Nyaman aja. Makanya Tuhan benci dengan orang-orang seperti itu. Dan gak ada keselamatan buat orang-orang munafik. Haleluya. Selanjutnya, orang munafik itu cirinya apa? Senang banget menghakimi. Ya, yang menjadi gosip tuh senang. Sini lu tau gak? Begini-gini. Iya, dia senang gitu menjadi haters. Dia senang lihat orang itu dengan apa yang menjadi kemajuannya. Dia begini. Dia senang dengan apa yang menjadi kejatuhannya biar mampus. Itu orang munafik. Nanti kalau ketemu orangnya, hei gimana, apa kabar? Dalam hatinya setan, lu kan begitu. Gak mati-mati. Kan ada yang begitu kan. Kalau dulu di gereja sebelum pandemi, shalom, apa kabar ibu? Dalam hatinya setan, nih manusia gak mati-mati. Itu orang munafik. Haleluya. Nah makanya di sini kita melihat ya, apa sih yang menjadi bahayanya orang yang munafik? Yang pertama, orang munafik itu nggak pernah merasa perlu untuk bertobat. Dia nggak perlu merasa untuk bertobat. Karena dia udah bener. Dia nggak pernah mau denger nasihat. Mau nasihat siapa kek? Mau nasihat malaikat kek? Nggak mau denger. Emang udah begitu wataknya. Munafik. Susah orang munafik mah. Untuk apa? Untuk bertobat itu susah. Kalau bukan karena kasih anugerah Tuhan. Lalu yang kedua, orang munafik itu akan selalu apa? Selalu menipu dirinya sendiri, gitu. Betul, dia akan selalu menipu dirinya. Apa yang gak ada diada-adain, itu yang saya bilang ragi. Bukan, wah, kelihatannya wah, cuman pengen pujian. Orang munafik itu begitu. Cuma pengen disanjung, cuma bilang hebat. Oh, gak ada. Ada orang yang memanipulasi dirinya seperti itu. Padahal gak ada apa-apanya. Sama, timbangannya sama, 100 gram. Tapi yang dikasih ragi ini tepung kasih ragi, wah kelihatannya besar. Kelihatannya bentuknya itu luar biasa. Gak ada, ditimbang mah, timbangan Tuhan mah gak perlu ragi, gak perlu kemunafikan. Sama. Tapi sikapnya, keadaannya, ya kan selalu seperti orang yang, wah, lebih dari orang yang timbangannya sama padahal. Sama-sama 100 gram. Orang munafik itu adalah selalu menjadi apa? Benalu dalam iman. Ya. Sukanya nempel orang. Gitu. Benalu gimana sih? Dan dia akan selalu membunuh pokok pohon itu sendiri. Bahaya, makanya kan Alkitab selalu bilang jauhi orang-orang munafik. Orang munafik ini selalu nempel, pengen cari keuntungan, pengen cari apa yang menjadi kesukaannya saja, pengen cari apa yang menjadi kepentingan pribadinya. Ini tipe orang munafik. Sama orang lain dia akan nempel, dia akan bilang, wah hebat, bagus. Padahal ada kepentingan yang dia ambil, yang dia mau untuk dia dapatkan. Kan begitu sifat benalu. Dia nempel di satu pokok pohon, dia makan sarinya, dia ambil semua, numpang doang. Bayangin tuh. Yang akhirnya apa? Membunuh pokok pohon itu sendiri. Kalau kita tidak menyadari itu, tidak cepat-cepat untuk dipotong itu benalu. Sebagai bentuk orang munafik yang coba menggerogoti dalam kehidupan kita, cepat tinggalkan, nggak apa-apa, nggak berdosa. Malah justru sedang melakukan perintah firman Tuhan, jauhi orang-orang munafik. Doakan iya, tetapi nggak perlu untuk hidup di dalamnya, bersama-sama dengannya, sama kayak benalu. Itu yang saya gambarkan. Menyedot secara penuh energi yang dimiliki oleh pokok pohon itu sendiri sebagai benalu. Makanya nggak heran, coba lihat. Dia itu sebagai benalu iman. Orang yang sedang baru bertumbuh, ketika ada orang munafik, ya kan, hancur imannya, habis imannya. Haleluya. Dan orang munafik itu jelas, ya, adalah orang yang disayang sama setan. Ya, orang munafik itu selalu disayang sama setan. Betul. Jadi alatnya setan. Makanya
Jangan mau jadi orang munafik. Dan orang munafik itu jelas nggak punya tempat di surga. Orang disayang setan, ya kan? Orang munafik disayang setan, makanya nggak punya tempat di surga. Coba secara sederhana saya gambarkan hal ini. Makanya saya katakan orang munafik itu disayang setan. Ya. Jadi nggak punya tempat di surga karena nggak disayang Tuhan. Haleluya. Nah, mari pagi hari ini kita akan melihat ya beberapa bentuk-bentuk kemunafikan. Oke, mari kita melihatnya di dalam Matius pasal yang ke-23. Haleluya. Matius pasal yang ke-23 ya, di mana Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, ini dia. Ya, hati-hati. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu maksudnya menduduki apa? Kursi Musa. Musa itu siapa sih? Penerima hukum Taurat, pengajar hukum Taurat. Sekarang udah didudukin oleh orang-orang munafik. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita yang sudah mengenal kebenaran ini, justru kita mengajarkan kebenaran yang munafik. Ya, hati-hati. Ini yang dikatakan. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, ini dia. Ya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Perhatikan ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Nah, perhatikan di sini ya. Bapak Ibu serasi dalam Tuhan. Apa yang bisa kita lihat kemunafikan apa? Selanjutnya dikatakan apa? Ayat yang ke-6. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu mau disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Haleluya. Kemunafikan yang pertama di sini saya mau katakan adalah bicara tentang bagaimana ini adalah merupakan wujud daripada kemunafikan iman. Ya, coba lihat di sini. Apa yang dikatakan dalam ayat kelima? Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang seolah-olah bertindak ataupun juga melakukan hal-hal yang wah luar biasa. Luar biasa. Tapi sesungguhnya ia tidak mendapatkan upahnya dari Tuhan. Ini yang saya katakan. Bentuk kemunafikan iman. Ya, kalau kita melihat di sini bagaimana ada kebusukan. Ada rencana kejahatan di dalam hati orang yang seolah-olah melakukan hal-hal yang demikian. Haleluya. Ini adalah hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam keimanan kita. Jangan sampai kita memiliki iman yang munafik. Ya. Selanjutnya dikatakan dalam ayat selanjutnya, yuk kita baca apa yang dikatakan di dalam ayat bacaan kita ini. Dikatakan demikian, ya. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Perhatikan ayat yang ke-13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Haleluya. Apa yang bisa kita lihat di dalam ayat bacaan ini selanjutnya? Bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang ahli Taurat, bagaimana seorang Farisi, mereka mencegah orang untuk masuk di dalam apa yang menjadi keselamatan. Mereka mencegah untuk orang datang kepada Allah, ya, dengan dia apa? Memberikan batasan. Dikatakan dalam ayat yang ke-13, bagaimana karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Ini yang saya mau katakan, ada banyak kita akhirnya masuk ke dalam zona kemunafikan penghakiman.
Saya mau katakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu yang harus kita pegang teguh. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang di mana rasanya dia tidak bisa datang kepada Kristus. Buat saya sederhana kok. Sebenarnya engkau tidak perlu apa yang dimaksud dengan apa yang dikatakan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Jika engkau dari hatimu yang dalam engkau berkata bahwa saya mau bertobat Tuhan, saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi kan persoalannya nggak begitu. Persoalannya kita selalu mencari perantara. Sementara ketika Allah menyibakkan tabirnya, bait Allah itu sendiri, maka dia sedang mengatakan tidak ada lagi perantara antara manusia dengan Allah. Tetapi inilah yang terjadi. Ada orang-orang yang dimaksudkan sebagai pemimpin, sebagai orang-orang rohani, sebagai pendeta, bahkan saya di dalamnya. Kalau saya mencoba menghambat orang datang kepada Kristus, maka terkutuklah saya, berdosalah saya. Tetapi itu yang saya mau katakan, masalahnya kita sebagai orang percaya, kadang-kala kita terlalu mengkultus individu, kan manusia. Kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan Yesus Kristusnya. Nah ini yang menjadi bahayanya, sehingga membuat kita akhirnya kalau kita tidak didoakan oleh seorang yang bernama pendeta A, B, C dan sebagainya, kita merasa sesuatunya kok Tuhan tidak menyembuhkan saya ya, kok Tuhan kayaknya tidak melawat saya, kok Tuhan kayaknya tidak memberkati saya. Hei dengar, hamba Tuhan hanyalah sebagai alatnya Tuhan. Saya mau di akhir zaman ini kita sungguh-sungguh berfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam kesempatan-kesempatan di mana boleh saya melayani seseorang, apa yang saya lakukan kepadanya, hei saya bukan Tuhanmu, dengar. Kalau ada orang yang minta dikonseling kepada saya, 1 kali, 2 kali oke. Tetapi kalau sudah lebih dari itu, saya tolak. Enggak. Kamu udah baca Alkitab belum? Saya bukan Tuhanmu ya. Saya selalu ingatkan begitu kepada orang yang konseling kepada saya berkali-kali. Kenapa? Saya bukan Tuhanmu. Yang menjadi Tuhanmu adalah Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadanya. Kalau memang bicara sebagai jembatan, saya menjembatani. Oke, saya doakan apa yang perlu saya doakan. Saya sampaikan firman Allah, apa yang perlu saya sampaikan. Sebagai sesuatu perintah Allah di dalamnya. Tetapi selanjutnya, engkaulah berjuang sendiri. Engkau tidak bisa hanya dituntun-tuntun. Engkau tidak bisa hanya dibimbing-bimbing. Lalu dalam kesempatan kemudian engkau mengalami sakit lagi. Lalu Pak Pendeta tolong doain saya. Pak Pendeta tolong doain saya. Pak Pendeta tolong doain saya. Pak Pendeta tolong lepasin saya. Tolong lepasin. Lalu mau sampai kapan hidupmu seperti itu? Milikilah kasih Kristus yang sejati gitu loh. Sehingga kita tidak melihat kepada siapa manusianya. Betul, hamba Tuhan adalah alat Tuhan yang dipakai Tuhan. Tetapi jangan sampai kita akhirnya salah fokus. Yesuslah yang menjadi utamanya dalam kehidupan kita. Makanya itu yang saya katakan, kemunafikan hal-hal inilah yang seringkali membuat seorang umat Tuhan menjadi salah fokus. Harusnya dia berfokus kepada Kristus melalui firman Allah, melalui Alkitab yang ada. Tetapi akhirnya karena, tanda petik ya, kehebatan seorang hamba Tuhan, akhirnya jatuhlah manusia tersebut di dalam apa? Dalam kemunafikan. Kemunafikan iman saya katakan tadi. Kemunafikan apa? Penghakiman selanjutnya. Ketika ia jatuh melihat hamba Tuhan yang jatuh, misalnya seperti apa yang menjadi favoritnya, idolanya, maka dia bilang, kekristenan juga begitu tuh, pendeta itu jatuh, pendeta itu jatuh. Inilah dia yang menjadikan seseorang tidak bertumbuh dalam imannya. Kenapa? Karena ia berfokus kepada manusia. Dengar, manusia, pendeta di dalamnya, hamba Tuhan di dalamnya, tetap terdiri dari daging, di mana dalam saat-saat kemudian dia akan mengalami yang namanya kejatuhan. Kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan, kalau bicara tentang kejatuhan adalah pilihan. Kalau dia memilih untuk jatuh, maka dia jatuh dalam pilihannya, bukan apa yang menjadi pengajaran di masa-masa sebelumnya. Tetapi itu yang saya mau katakan, jangan itu menjadi sebuah ganjalan, sebuah batu sandungan dalam kehidupanmu. Kenapa? Memang karena pada awalnya engkau salah menempatkan posisinya, karena pada awalnya engkau salah meletakkan dasarnya, engkau meletakkan dasar hidupmu kepada manusia, tapi engkau tidak meletakkan dasarnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang jadi persoalannya. Haleluya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, belajar lihat di sini. Ada bermacam-macam kemunafikan dalam kehidupan orang Kristen. Ya Alkitab diajarkan buat orang Kristen loh. Kita nggak usah bicara orang dunia. Yang selanjutnya dikatakan apa? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15, dalam Matius pasal yang ke-23 ini, apa yang terjadi? Dikatakan di situ, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Haleluya. Kemunafikan apa selanjutnya yang terjadi yang bisa kita lihat? Kemunafikan kebanggaan. Bangga ketika ia sudah bisa menyelamatkan satu orang dengan perjuangan yang begitu jauh melewati samudera.
Bangga dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukannya. Saya mau katakan ini adalah kemunafikan kebanggaan. Nggak usah bangga dengan apa yang kita lakukan. Makanya kan selalu saya katakan dalam episode sebelumnya, saya tidak bangga dengan karunia Allah yang Allah berikan. Kenapa? Karena buat saya kebanggaan saya bukanlah apa yang menjadi karunia, tetapi kebanggaan saya adalah karakter. Karakter hidup saya bagaimana? Di hadapan Tuhan loh, bukan di hadapan manusia loh. Tuhan yang menguji hati saya, Tuhan yang menguji apa yang menjadi karakter saya. Bukan apa yang menjadi karunia berapa banyak kalau boleh saya lakukan di dalam program sebentar malam, dalam program Abang Jago. Yang saya mau katakan, ini adalah hal yang saya mau singkapkan tentang siapa itu setan. Jangan sampai akhirnya kita salah mengerti. Waktu saya boleh sampaikan hal itu, ini bukan sesuatu hal yang mudah. Kenapa? Karena secara teologis ada orang-orang tertentu juga yang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Karena ini bicara tentang menyangkut kepada kitab Henok. Kitab Henok ini siapa? Oh, orang yang diangkat Tuhan, yang mengalami kedekatan dengan Tuhan 300 tahun bersama dengan Tuhan. Tetapi kenapa dia dibuang? Nah, itu yang saya bukakan. Tetapi itu yang saya katakan, sesuatu yang tidak mudah untuk kita menyampaikan kebenaran. Jangan cengeng, jangan mundur, jangan takut. Selama kita bersama dengan Kristus, jangan takut. Selama hidup kita tulus, tidak ada kemunafikan. Laju saja, maju saja. Itu sebabnya saya katakan, tidak ada kebanggaan-kebanggaan yang boleh saya katakan di dalam hadirat Tuhan. Sebagai karunia-karunia itu punyanya Tuhan kok, gitu, punyanya Tuhan. Yang menjadi kebanggaan hidup kita nih, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Dalam artian, sebagai suami, sudahkah kita menjadi suami yang baik? Sebagai istri, sudahkah kita menjadi istri yang baik? Sebagai orang tua, sudahkah kita menjadi orang tua yang menjadi teladan buat anak-anak kita? Itu yang harus kita lakukan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, semangat saya nih. Pagi-pagi begini yang luar biasa. Ya. Supaya apa? Supaya Tuhan itu betul-betul nyata gitu loh dalam kehidupan kita. Ya, ini akhir zaman ini jangan sampai kita jadi orang yang menye-menye, orang yang akhirnya seperti orang yang kok kayaknya nggak ada Tuhan ya. Kenapa ya? Kok ini sakit, itu sakit, meninggal dan sebagainya. Kok kayaknya Tuhan nggak ada? Justru di sinilah Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Ya, selanjutnya dikatakan apa? Oke. Jadi jangan sampai kita memiliki kemunafikan dan kebanggaan, ya, membuktikan kehebatan kita, ya, memanipulasi. Itu kuasa Tuhan, dengar. Jangan sampai kita akhirnya terjebak dengan hal seperti itu. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16 dikatakan apa? Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah lebih penting emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Haleluya. Ini yang saya mau katakan. Ada hal yang menjadi apa? Kemunafikan dalam sumpah. Ini yang diajarkan oleh firman Allah, sehingga apa? Kesannya itu sumpahnya itu melegalkan apa yang dia katakan. Benar, sumpah demi Tuhan. Nggak boleh dalam kekristenan bersumpah-sumpah. Nah, ini yang saya mau katakan. Ada orang yang dalam kemunafikan, dalam kebohongannya, dalam dustanya, mencoba untuk menekankan apa yang dia pikir, dia lakukan apa yang dia pikir, atau yang dia coba mau menipu. Sehingga sumpah, ya kan? Kadang-kadang begitu. Nggak ada, demi apapun nggak boleh, mengikat, gitu. Nah, ini perlu kita pahami supaya apa? Supaya kita mengerti. Jangan sampai kita hidup dalam kemunafikan. Buat apa kita bersumpah? Hal apa yang kita lakukan saja. Hal apa yang tidak kita lakukan, kita katakan kita tidak lakukan. Jangan seolah-olah supaya kau mau dipuji, mau disanjung, sehingga kau mulai bersumpah-sumpah. Iya, sumpah-sumpah, beneran, sumpah-sumpah. Ngapain? Itu bukan tipikal orang Kristen sejati. Ya, haleluya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Itu yang saya bilang, kemunafikan kekristenan itu banyak. Makanya kita belajar, kita jatuh, kita bangun lagi, kita jatuh, kita bangun lagi. Itu sebabnya dalam setiap paginya saya mau setiap berusaha mengerti apa yang harus dilakukan di dalamnya. Selanjutnya dalam ayat yang ke-23 dikatakan apa? Haleluya. Celakalah hai kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik.
Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dalam minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Haleluya. Ini adalah hal yang menjadi apa? Kemunafikan yang menekankan tentang perbandingan, ya. Jadi ini dilihat nih, ada hal-hal di mana ia mencoba membanding-bandingkan, ya. Oh, kalau ini, makanya kan tidak heran kita menemukan hal seperti itu dalam hal penampilan jemaat, ya. Dalam hal penampilan seseorang lah, saya katakan demikian. Ada orang yang kalau melihat penampilan orang itu sederhana, maka dia akan berkata bahwa ini orang nggak ada keuntungannya. Tapi ketika ada orang yang berpenampilan yang begitu wah ini orang perlu didekati karena mendatangkan keuntungan. Ini yang saya bilang kemunafikan. Yang mana akhirnya dikatakan apa? Kamu tahu bagaimana memisahkan persepuluhan dari selasi, adas dan semuanya, ya kan? Itu kan hal-hal barang-barang itu dia tahu bagaimana memisahkannya. Tetapi waktu bicara tentang kasih, waktu bicara tentang apa dikatakan di sini, saya mau kembali baca ya. Dikatakan apa? Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Itu diabaikan. Oleh karena apa? Oleh karena adanya hal-hal yang disebut sebagai barang-barang atau hal-hal materi yang menguntungkan. Itu yang terjadi. Makanya tidak heran ada perbedaan yang terjadi. Ada hal-hal dalam pelayanan yang ketika seseorang berpenampilan yang tidak menguntungkan tanda petik karena apa yang kita lihat di dalamnya, lalu mulai lupa dengan hukum yang utama, kasih dan belas kasihan, kesetiaan, nggak dilakukan. Tetapi ketika ada orang yang terlihat seperti orang yang memiliki potensi untuk mendatangkan keuntungan, didekati. Oh haleluya, ya kan, seperti itu. Padahal kasihnya yang utama itu tidak dijalankan kepada mereka yang membutuhkan perhatian dan kasih itu sendiri. Nah, ini yang saya mau katakan, kemunafikan inilah yang seringkali terjadi, yaitu apa? Kemunafikan perbandingan ataupun juga kemunafikan penampilan. Makanya kan jelas di situ ya, pada ayat yang selanjutnya dikatakan, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Haleluya. Inilah hal yang berikutnya. Kemunafikan apa? Penampilan. Ada orang-orang yang bersembunyi dengan apa yang menjadi penampilan, ya, dengan atribut-atribut materi, ya. Saya tidak tahu di tempat Bapak Musara apakah sudah hujan, ya, dari tadi malam, ya, hujan terus, dan ini juga hujan cukup besar. Jadi saya coba tutup itu supaya tidak terlalu mengganggu suaranya, ya. Haleluya. Jadi jelas di sini bahwa bicara tentang kemunafikan penampilan. Bagaimana akhirnya seseorang mencoba memanipulasi dirinya, ya, dengan menampilkan atribut-atribut, dengan menampilkan pokoknya hal-hal yang memanipulasi lah, ya, baik itu penampilan secara materi, barang-barang materi dan sebagainya. Ini kemunafikan, gitu loh. Sebelah luarnya kelihatan putih, dalamnya busuk dan penuh kotoran. Yang kita bilang tulang belulang, ya. Kita seolah-olah terlihat manis, tapi enggak lah. Saya tetap percayalah kalau orang memiliki kepekaan roh, ya, ketika dia melihat seseorang. Saya nggak tahu kenapa. Ada 3 hal dalam pelayanan yang saya boleh Tuhan karuniakan. Kalau saya ketemu seseorang yang belum pernah ketemu sama sekali, apalagi yang udah pernah ketemu, yang paling udah kenal, itu lebih terlihat jelas. Yang belum pernah ketemu, satu kali saya pernah merasa, kok ini kok begini ya Tuhan, maksudnya kok ada sesuatu dan benar gitu. Jadi gini, orang kalau ketemu saya dalam hal pertama kali dalam pelayanan pelepasan, biasanya kalau dia punya sesuatu, dia benci banget dengan saya, benci banget. Belum pernah ketemu sebelumnya, tapi dia benci. Saya tahu ada roh di dalamnya yang membenci saya. Yang kedua, ada orang yang belum pernah ketemu sebelumnya, takut banget dengan saya. Ada di dalam pelayanan berapa kali saya di pelayanan kayak di Manado pernah, itu dari awal saya khotbah sampai akhir duduk takut banget dia gitu. Nah itu juga ada rohnya, ya kan?
Tetapi ada juga orang yang lari-lari gitu loh, nggak bisa gitu kita ngomong bersama gitu, nggak. Ntar sebentar mau ke toilet, sebentar mau kemana, kayak mau menghindar. Nah itu saya katakan, jadi hal-hal yang seperti itu tuh nggak bisa dibohongi dengan kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita tahu bahwa di dalam pelayanan itu ada hal-hal yang menjadi kemunafikan. Kita bisa mengerti, kita bisa tahu, ya. Nah inilah hal yang terjadi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik yang terlihat di luarnya bersih kayak kuburan, ya kan? Kalau kita pernah ke kuburan di Israel di sana, orang Yahudi menaruh itu seperti itu, ya. Putih bersih, tapi di dalamnya ada tulang belulang dan juga ada kotoran-kotoran. Nah, inilah hal yang menjadi kemunafikan dalam penampilan. Yang terakhir, Bapak Saudara. Jadi kalau kita melihat di sini ada ayat yang ke-29, yaitu apa dikatakan? Demikian jugalah kamu di sebelah luar, ayat 29. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang yang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga apa yang menjadi takaran nenek moyangmu. Haleluya. Ini yang saya mau katakan. Dia berkata bahwa kalau saya mungkin hidup di zaman itu, saya tidak akan seperti itu. Saya mau katakan hati-hati. Engkau juga mengatakan bahwa engkau adalah keturunan daripada nenek moyang itu. Dan engkau adalah juga menjadi apa? Kemunafikan apa? Penjajahan. Saudara, ya. Di sini yang sering terjadi, di mana dikatakan bahwa dia seolah-olah menjatuhkan kakek nenek moyangnya, ya kan? Tetapi juga dia coba mengangkat dirinya. Dan dia menjajah, dan dia kan berkata begini, wah, untung kami tidak hidup di dalam zaman nenek moyang kami, ya. Zaman nenek moyang kami itu jahat, nabi-nabi dibunuhin, nabi-nabi dibantai, ya kan begitu. Nah, Yesus bilang apa? Justru kamu dalam kemunafikan, kan kamu garis keturunannya dari kakek moyang kamu. Berarti kamu sendiri dengan ukuran itu kamu sebenarnya dibunuh, gitu loh. Nah, ini dia terjebak di situ. Berapa banyak kita seperti itu, ya? Kita mencoba untuk mengatakan apa yang menjadi kakek moyang kita itu sebagai orang-orang yang jahat, sebagai orang-orang yang nggak benar. Oh iya nih kakek moyang itu salah. Kenapa? Karena engkau juga adalah garis keturunannya. Apa yang harus dilakukan? Nggak usah kita menyalah-nyalahkan keadaan di masa lalu. Yang ada kita perbaiki diri kita sendiri. Kan seolah-olah kita sedang menjajah, sedang membunuh karakter orang daripada kakek moyang kita. Nah sama, orang-orang itu begitu juga. Kemunafikan itu begitu, seringkali membunuh karakter orang. Bilanglah bahwa orang ini emang gak benar, oh dia dulu begini, lu tahu dia begini. Ukuran yang kau ukurkan akan diukurkan kepadamu. Ya kan, banyak orang seperti itu. Nah, keluarganya kan begini, keluarganya lu gak tahu dia begini. Saya mau katakan itu dia. Apa yang terjadi, akhirnya kita menjajah orang lain. Akhirnya kita apa? Mencoba dalam kemunafikan menghancurkan karakter orang. Ya kan, seolah-olah seperti itu. Nggak bisa. Kalau orang ini takut akan Tuhan, tidak akan terjamah. Kalau orang ini takut akan Tuhan, dia akan terlindungi oleh Tuhan. Sejahat-jahatnya orang mencoba untuk menghancurkan karakter orang tersebut, tidak akan bisa. Kenapa? Ada proteksi Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang membela orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, jangan takut dengan orang-orang yang munafik, yang coba menghancurkan karakter daripada orang lain. Saya mau katakan, jangan takut. Kalau engkau hidup di dalam kebenaran, engkau hidup dalam ketulusan, itu sebabnya mari kita mulai belajar. Yuk bertumbuh dalam rohani yang sehat. Yuk kita maju dalam kemajuan rohani kita. Yuk kita mengerti apa yang menjadi rencana Allah setiap harinya, ya, melalui firman Tuhan. Sehingga di dalamnya kita bisa mengerti bagaimana kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan dan bersyukur dengan kasih karunia Tuhan dan menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, terima kasih. Inilah pembahasan kita dalam kesempatan pagi hari ini. Kiranya apa yang menjadi pembahasan ini akan menjadikan setiap kita semua terus hidup di dalam kebenaran, takut akan Tuhan, hidup di dalam kedewasaan penuh, ya. Bapak Ibu saudara, selalu saya katakan, mari kita sama-sama melayani. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara, jangan lupa untuk di-share, untuk dibagikan kepada siapapun, ya. Toh Bapak Ibu saudara kan tidak ada masalah di dalamnya, ya. Karena yang masalah itu saya yang menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kalau orang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, kalau orang nggak suka, nggak apa-apa. Ada saatnya Roh Kudus akan menjamah orang tersebut dan akhirnya orang tersebut akan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi jangan lupa ikut melayani bersama dengan saya, share dan bagikan apa yang sudah boleh kita dengar dalam kesempatan program Ajaib Sabdanya, ya. Dan terima kasih loh buat Bapak Ibu Saudara yang setia juga untuk bersama-sama
dan juga untuk membagikan apa yang menjadi kebersamaan kita ini. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya juga mau menyapa pagi hari ini ya, yaitu buat Ibu Ivo Nurbaiti. Shalom Ibu, selamat pagi, puji Tuhan ya. Lalu juga selanjutnya ada Ibu Fanny Ven ya, shalom, selamat pagi Ibu, puji Tuhan ya. Ada Bapak Arnold, puji Tuhan Pak, puji Tuhan, selamat pagi, haleluya. Dulu juga ada Ibu Lezi ya, selamat pagi Ibu, puji Tuhan. Lalu juga ada Opa Niko Pelialu ya, shalom, selamat pagi. Lalu juga ada Bapak Ben, shalom, selamat pagi ya. Juga ada hambanya Ibu Vanda ya, shalom, selamat pagi Ibu ya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, terima kasih loh sekali lagi buat kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara, dan juga minta maaf kalau ada yang bersama tetapi saya tidak menyebutkan namanya, karena saya katakan bahwa apa yang saya baca ini adalah dari apa yang tampilan dalam iPad saya, ya kan begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari hati saya yang dalam saya mengucapkan selamat pagi. Biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara maju terus dalam Tuhan, jangan takut. Di hari-hari terakhir ini kita hidup di dalam kebenaran, karena Alkitab yang berkata di akhir zaman orang yang jahat akan semakin jahat, tapi orang yang kudus akan terus menguduskan dirinya, orang yang benar akan terus membenarkan dirinya melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini, memasuki hari yang baru di hari Rabu ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara dalam kesehatan, dalam dagang, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam segala aspek hidup mereka yang ada. Hal-hal baik yang daripada Tuhan, itulah yang terus menyertai dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Kesehatan yang daripada Tuhan juga menjadi bagian dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa kuasa Tuhan, urapan Tuhan menyertai dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Bahkan dalam hikmat Tuhan mereka mampu melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan mereka mengalami kemenangan yang dahsyat yang daripada Tuhan saja. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, kalau ada yang sakit Tuhan, biarlah kiranya belas kasihan menyatakan sembuhlah oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Bahkan mujizat Tuhan dinyatakan di dalamnya. Itu yang kami imani, itu yang kami percaya. Kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan juga memberkati buat setiap Bapak Ibu Saudara di dalam apa yang menjadi pertumbuhan iman mereka. Mereka boleh bertumbuh dengan sehat, mereka boleh bertumbuh maju di dalam iman dan perangai mereka yang ada. Ini yang menjadi doa hamba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Akhirnya kami juga berdoa memberkati buat setiap mereka yang terpapar virus corona. Tuhan kiranya pulihkan kesehatan mereka yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat setiap para medis, dokter, perawat, suster, brother. Tuhan kiranya memberkati kesehatan mereka, sehingga dalam mereka menangani, dalam mereka mencoba untuk merawat orang-orang yang terpapar pasien COVID, mereka tidak terpapar. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga mereka pun dijaga Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa memberkati buat negara kami Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, para kepala daerah, berkati TNI, berkati Panglima, berkati juga buat Polri, berkati juga buat Kapolri yang ada. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa memberkati buat setiap apapun yang menjadi bagian ataupun peristiwa yang terjadi atas bangsa kami Indonesia, yaitu bencana alam yang ada. Tuhan tolong biarlah kiranya setiap mereka yang terkena bencana alam, Tuhan hiburkan hati mereka, kuatkan hati mereka yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, hal-hal yang baik daripada Tuhan itu yang menyertai kehidupan setiap kami semua yang ada. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Karena itu Ia akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jangan lupa sebentar malam jam 7 malam di dalam program Abang Jago ya, Anda bertanya Alkitab menjawab, itu Bapak Ibu saudara bisa menyaksikan, dan saya akan kupas tentang apa itu menjadi roh jahat ya di channel YouTube saya ya, Alfredo Siombing. Jadi Bapak Ibu saudara bisa untuk menyaksikannya jam 7 malam nanti. Kita akan ketemu lagi. Nah, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus lah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.